Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Halwat Mukasyafa, bisa dipanggil atau akrab disapa Nasya. Saat ini saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya sekarang ini semester 3, angkatan tahun lalu, yaitu angkatan 2022. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Oh, Alhamdulillah jika kabarnya baik. Kalau boleh tahu siapa namanya, boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Najwa Zahra, akrab disapa Najwa. Kalau boleh tahu, eee, jurusan apa dan fakultas apa? Em, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Mhm. angkatan tahun 2023. Oh, berarti, Kakak ini maba ya? Iya, Baru masuk, kuliah, iya, eee, dan jurusan manajemen ya? iya, jurusan manajemen. Kalau boleh tahu lagi nih, asalnya dari mana? Saya dari Sinjai. Oh, dari Sinjai, Iya, Sinjai Sulawesi Selatan iya, ya? Sulawesi Selatan. Eee pergi ke sini, sama siapa? Kebetulan saya sendiri Oh, ke sini. naik apa? Kendaraan umum, Kendaraan pribadi. umum. Iya, Oh, eee jadi ke sini, sendiri naik kendaraan pribadi ya? iya. Jadi tujuan saya, dari wawancara yang akan saya lakukan kali ini yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, oleh FOMO bagi mahasiswa yang pernah mengalaminya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, eee, apa yang Kakak ketahui tentang FOMO atau terkait dengan FOMO ini? FOMO itu kayak tren, ikut-ikut tren kakak. Oh, jadi menurut Kakak ini FOMO ini adalah semacam ikut tren. Jadi setiap Iya, ada tren itu diikuti ya. iya, mungkin itu. Baiklah. eh eh, eh, Sebelum masuk pada materi wawancara yang akan saya wawancara Kakak sebentar, eh, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu FOMO. Jadi eh, dilihat dari data pemanfaatan internet bidang gaya hidup yang memperkirakan 87,13% pengguna aktif menggunakan sosial media dalam dalam APJII pada tahun 2017, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa penembusan pengguna internet itu sebanyak 89,70% merupakan mahasiswa. Dalam pertumbuhan pengelompokan gangguan penggunaan internet ini, yang tadi muncullah gejala baru yang dinamakan FOMO. Jadi FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Dalam penelitian ini yang dilakukan JWT atau Intelligence pada tahun 2012 yang menunjukkan sebanyak 40% pengguna internet di dunia mengalami FOMO. Jadi FOMO itu singkatannya Kak. Jadi FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Eh, Dalam jurnal Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2017 dijelaskan bahwa media sosial merupakan wadah bagi penggunaan untuk menampilkan dirinya, berinteraksi, berbagi maupun berkomunikasi dengan sesama pengguna media sosial yang lain secara virtual. Khususnya sekarang ini itu komunikasi itu banyak banyak virtual ya melalui aplikasi. Eh, kata Tapi hal ini berubah menjadi kegelisahan ketika para pengguna media sosial tidak dapat berhenti dalam memantau segala aktivitas di media sosial. Keadaan ini yang disebut dengan fear of missing out atau FOMO yang seperti saya tanyakan kepada kakak tadi. Sindrom FOMO dapat dimaknai eh, sebagai ketakutan dalam kehilangan sesuatu yang berharga yang dirasakan oleh individu maupun kelompok yang dimana tidak dapat diikuti oleh individu. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan individu mengikuti apa yang diikuti oleh individu lainnya. Jadi, cocok seperti yang saya
bilang cuma FOMO ini kayak semacam ikut-ikutan gitu. Kata FOMO sendiri diciptakan pada tahun 2004 oleh penulis Patrick J. M. McGinnis, eh, di mana eh, pa- di mana orang eh, yang mengalami FOMO akan merasa takut ketika tertinggal berita terbaru dan gelisah apabila tidak terhubung serta mengikuti tren di dunia maya. Eh, jadi peran kakak terkait pada wawancara ini adalah sebagai interviewee yang sangat penting dalam membantu saya merinci dan memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Tentunya informasi yang Anda berikan ini eh, sangat berharga bagi kami sebagai sumber data hasil wawancara mengenai tadi FOMO. Saya berharap wawancara ini akan membantu saya mengenai FOMO yang lebih baik. Eh, saya memperkirakan wawancara ini berlangsung kurang lebih sekitar 45 menit. Eh, apabila Anda memiliki waktu apakah kakak memiliki waktu dalam jangka sekurang lebih 45 menit? Hmm, insya Allah bisa. Makasih ya. Jadi saya meminta izin untuk melakukan wawancara ya. Iya, silakan. Saya juga meminta izin untuk mengambil video dan perekam suara agar memudahkan saya dalam mengelola data. Apakah diizinkan? Iya, silahkan. Baik, terima kasih ya. Sebelum melakukan wawancara, apakah ada pertanyaan pada wawancara kali ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita mulai wawancara kali ini. Baik, yang saya ingin tanyakan itu yang pertama, bagaimana eh, pandangan Anda atau pandangan Kakak jika melihat teman atau selebriti yang melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya itu kayak lihat teman tak atau selebriti yang kayak influencer kah atau apa di sosial media yang selalu memberi barang tetapi itu kayak tidak sesuai aja dengan kebutuhannya tapi tetap dia beli. Bagaimana menurut Kak? Pandanganku ini, Ya, pandangan secara pribadi menurut sebenarnya kalau mau dibilang eh, tergantung pandanganku bagaimana temanku sendiri atau selebriti mengikuti FOMOS FOMOS ini FOMO. FOMO oh FOMO Iya, FOMO ini sebenarnya itu tergantung hak mereka gitu Kak, tergantung pribadi mereka. Em, Tergantung bagaimana dia mengelola keuangan mereka dan juga ya itu haknya Kak. Tapi kalau mau dibilang FOMO ki, maksudnya Kak ikut-ikutan tren ki, kan tidak sesuai kebutuhan. ya tidak sesuai kebutuhan. Mungkin wajar sih, Oh, karena wajar. bagaimana Karena dia sih. iya haknya itu, Oh, haknya mereka. oh iya. Jadi menurut kakak ini eh kalau melihat teman atau selebriti yang melakukan pemberian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, menurut tak hal wajar Iya, karena eh itu uang-uangnya iya. begitu. Jadi selanjutnya eh, setelah aku jelaskan tadi apa itu FOMO, apa ku boleh Kak lagi minta pendapat apa yang dipahami tentang FOMO? FOMO. Eh, Kalau menurut menurut kakak tadi yang dijelaskan toh
FOMO itu kayak ikut-ikutan tren, terus kayak cuma ikut-ikutan tentang zaman sekarang di mana trennya. em, Contoh kayak gimana di eh, ya FOMO itu semacam ikut-ikutan tren. Oh, jadi semacam kayak kayak apa yang orang lain beli, dia juga ikut beli. Iya, Apa yang tren sekarang, dia juga ikuti. iya, Mungkin begitu. maksud kakak seperti Ya, itu. begitu maksud saya. Oh, dia rada grogi saya. Jadi, eh, menurut kakak nih, eh, apakah kakak ini termasuk orang yang mengikuti setiap tren yang ada? Misalnya kayak setiap ada tren kakak ini juga ikut. Kalau mau dibilang ikut tren, mungkin iya sih. Termasuk Maksudnya ya juga. termasuk juga, termasuk suka ikut-ikutan tren gitu. eh Biasanya kan tadi kakak bilang selalu mengikuti tren. Jadi kira-kira apa alasan kakak mengikuti itu tren? Alasanku takut Kak, maksudnya terlewatkan di tren-tren ini yang tren sekarang tuh zaman ini, terus juga kalau ngikutin tren pasti kayak lebih terkenal lah di media sosial begitu, Hmm. banyak yang Oh, biar em, FYP ya, ya istilah gitu istilah begitu. sekarang biar FYP. Ya, terus juga kalau ikut-ikutan ki tren-tren begini lebih banyak relasi tak gitu toh, Oh, kayak teman tak lebih banyak temannya ditahu begitu. oh jadi alasan tak mengikuti tren ini karena takut tertinggal. Misalnya kayak Iya, setiap harus harus diikut karena merasa, ih harus ke ini ikut karena takut tertinggal iya, tren. Takut begitu dikatai apa maksudku. di tertinggal apa di istilahnya eh Ketinggalan. ketinggalan. Terus biar FYP kan Iya, setiap ada FYP lewat pasti iya, diikut itu atau kayak belanja kayaknya kakak juga termasuk seperti itu apakah iya, kayak misalnya kan sekarang scroll TikTok itu zaman apakah kakak termasuk yang setiap belanja itu kayak ikut juga kayak misalnya ada menarik saat scroll walaupun tidak sesuai kebutuhan apakah kakak juga tetap membeli walaupun tidak mendesak. sebenarnya ya begitu Kak, begitu Kak. Karena Hmm, kayak melihat Kak barang-barang lucu di FYP ku, apalagi sekarang kan zamannya itu eh, apa keranjang oh, kuning nih, keranjang ya keranjang kuning. Shopee. Shopee, nah Shopee. Jadi itu yang kulihat kalau lucu, barang-barangnya lucu itu pasti oh selalu ku beli. Dapat orang kayak, ih lucunya ini mau kok beli Ki. Padahal nggak anu Tidak Ji, mendesak. nggak mendesak Ji bagi saya. Oh, baik. Eh, jadi apa kan tadi bilang Ki selalu ikut-ikut tren. Jadi apa yang Ki rasakan jika tidak mengikuti salah satu tren atau melihat teman-teman melakukan sesuatu yang tidak diikuti misalnya ada tren tapi tidak diikuti atau ada yang anu baru tidak dibeli Ki tapi teman tak ini eh, teman anu ki mengikuti kini tren sedangkan kita tidak. Hmm, kayak eh, ada yang kurang begitu. Ada Oh, yang kurang dari diriku. Takut Kak tersosialisasi maksudnya kayak tidak terkucilkan. ya begitu. Karena kan kalau mau dibilang teman-temanku, Hmm, ya teman-teman apalagi anu kapan di sekarang karena kakak ini maba iya, jadi ceritanya lingkungannya lingkungan baru iya begitu begitu. Terus terus juga nggak bisa bersosialisasi. iya, takut tidak bisa bersosialisasi. Khawatir Kak begitu. Kayak ada yang janggal kalau tidak ikut katanya. Oh, berarti setiap tren ini kakak setiap ada tren harus dia harus Iya, kayak harus diikuti begitu. iya, Jadi setiap ada yang menarik walaupun tidak sesuai kebutuhan, dibeli saja. iya, Kayak kan sekarang itu
anak muda, ih lucunya, beli deh, padahal itu enggak sesuai dengan kebutuhan Iya, kakak seperti itu. iya sekarang seperti Ya, jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Kak, Eh, apa saja hal-hal yang membuat Anda takut saat mengalami FOMO? takut. Seperti yang aku bilang tadi, itu takut Kak berkecuali apalagi sekarang kan teman-temanku itu kalau mau dibilang FOMO ya termasuk ikut-ikutan tren juga kan. Sesuai FYP. Iya, sesuai FYP-nya gitu. Takut terkucilkan saja. Saya kalau tidak saya merasa kalau tidak ikut tren Kak, kayak ih temanku ini ikut tren terus saya tidak. Oh, oke, Apa sih? temanku ikut tren, masa saya tidak? Iya, Saya juga ikut. iya Jadi, begitu. hmm, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, Kak. Jadi, eh, berapa banyak intensitas dalam sebulan terakhir Anda merasa perlu untuk mengikuti kebutuhan orang lain? Rate nih, Kak, dari misalnya 1 sampai 10. Berapa kira-kira dalam sebulan terakhir ini mengikuti kebutuhan orang lain? Misalnya melihat orang lain punya, saya juga harus punya walaupun tidak mendesak. Rate-nya Satu 1 sampai sampai 10. 10. Kalau saya kayaknya 7 deh. 7. Iya, Berarti sering iya, melakukan ini FOMO, iya, termasuk membeli sering barang sih. yang Tidak sesuai yang kebutuhan tidak sih. sesuai kebutuhan. Eh, hmm, Berarti menurut ini memang perlu untuk mengikuti kebutuhan mengikuti nih tren walaupun tidak dibutuhkan. Iya, kalau 7 menurut rate-nya saya, 7. iya, kalau menurut saya. Baik. Eh, apakah selanjutnya itu apakah Anda merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari sosial media atau platform lainnya karena takut ketinggalan informasi atau peristiwa penting? Kalau dibilang ya mungkin iya, ya Kak. Karena seharian, jangan seharian deh. Beberapa jam saja, beberapa jam saya off Kak dari sosial media itu kayak ada yang kurang begitu dari diriku. Oh, hampa Iya, begitu hampa maksudnya kapan? begitu. Tidak bisa kamu nonton tanpa sosial media. Oh, Harus setiap hari, kalau bisa setiap hari update lah gitu. harus Iya, harus apa di pencarian terbaru, iya, harus selalu mengupdate, iya. dapat updatean ini. Iya. Terus juga biasa itu kalau sehari kak tanpa buka Shopee tuh, astaga, nggak bisa aku, sumpah, nggak bisa kak tanpa sehari buka Shopee. Terus pasti pasti itu ada di checkout barang-barang yang lucu-lucu begitu. Ya walaupun tidak sesuai kebutuhanku, tapi kalau Nggak lucu ya, mendesak iya untuk dibeli tapi kakak tolong iya, beli di. iya, Hmm, Setelah kan tadi jelaskan ini bilang ibu setiap hari itu pasti buka tanpa aku rasa kalau nggak buka ke sosial media Shopee, baru kalau tidak check out kayak ada yang kurang nih begitu kawan. iya. Eh, Setelah melakukan itu tadi semua aktivitas tadi, eh, apa dampak yang dirasakan, yang Dan dampak kakak rasakan? dampaknya, mungkin kalau dibilang dampak, ketergantungan kak. Oh, Maksudnya ketergantungan. eh keuanganku itu tuh tidak bisa kuatur karena saya juga maba toh, terus Nikah, anak rantau. ya anak rantau, terus keuangan juga eh diatur, diatur sama orang tua per bulan. Oh, dijata ya kak, Iya, dijata dijatah. tiap bulan. Jadi kalau dibilang tidak dampaknya ini berdampak sama kehidupan khususnya eh tidak cukup nih sebulan habis memang Hmm, tuh begitu Kak. Jadi oh, kalau gara-gara ini
belum cukup sebulan habis nih uang. Hmm. Dan itu tidak bisa mentok Kak, tanpa check out di Shopee tren-tren ikut-ikut tren makeup yang tren sekarang Ya. makeup fashion-fashion begitu. Oh, OOTD. Iya, OTD Kayak istilah begitu. sekarangnya itu OOTD. Heeh, betul. Tanpa itu tidak bisa. Juga mungkin Kak, karena biasa itu Kakak ada kayak artis begitu, kayak yang dicontoh begitu bilang, kalau ada artis ini, dia rekomendasikan walaupun tidak mendesak, kalau misalnya kayak couple sama idola tak pasti Kakak beli, walaupun Iya, itu sebenarnya barang itu, eh, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan jadi sekarang. Terus bagaimana itu? iya begitu. Begitu Kak, menurutku saya tuh begitu Kak. Hmm. Maksudnya apalagi saya K-popers Kak. Kak. Oke, Eh, K-popers. suka sama maksudnya suka Kak ikuti juga idolku gitu biasku Oke. gitu. Kayak dijadikan role model. Iya, Jadi kalau dia punya, saya harus iya punya. begitu. Jadi biasa juga sama selalu beli beli barang yang dia rekomendasi atau dia pakai tapi itu tidak mendesak mendesak buat kakak. Iya, sering nih biasa itu. Kalau lewat lewat di FYP ku itu yang biasku toh. Mm-mm. Oh bias. Iya, bias yang kayak pakai contoh kayak Oke, kacamata. idol Iya, begitu. idol. Nah, pakai contoh kayak kacamata kayak muka sedih sama ini sama idolku begitu. Oke, beli barang couple. Iya, Jadi kakak ini kayak misalnya dampaknya ini di keuangan kan iya, kakak ini anak kos. Jadi kayak merasa mandi menyesal begitu biasa tapi mungkin di check out baru mungkin ih kenapa kak beli iya tapi tidak perasaan biasa. tuh kayak pelin pelan mungkin di kan ih kenapa kak beli padahal apa sih tidak mendesak tapi kalau tidak aku beli kayak pelin pelan antara mau beli atau tidak. Apalagi ini sekarang kan dijata begitu. Tiap bulan tiap Iya, tiap bulan baru dikirim. iya, tiap bulan. Enak rantau ya. Iya. Jadi eh, menurut kakak nih, bagaimana FOMO mempengaruhi pengeluaran kayak seperti tadi yang dijelaskan pengeluaran tak atau kebutuhan finansial kebutuhan tak pribadi karena kan kita anak rantau. Jadi terutama adalah hal memberi barang yang mungkin tidak tidak dibutuhkan tidak ada bagaimana FOMO mempengaruhi pengeluaran atau kebutuhan finansial Anda terutama dalam membeli barang yang mungkin tidak Anda butuhkan. Maksudnya itu Kak, misalnya tuh Kak, bagaimana bagaimana ini FOMO kan kita tadi bilang FOMO kita kayak ikut-ikutan pada lewat ki check out ki beli eh bagaimana ini kalau selalu kayak begitu tadi aktivitas itu tadi ikut-ikut beli-beli bagaimana ini nah pengaruhi pengeluaran tak sama keputusan finansial tak yang bagaimana Terus ini kayak tadi kan udah bilang ke keter keuangan tak karena anak rantau kita iya, bagaimana ini mempengaruhi mempengaruhi sangat-sangat sebenarnya ini mempengaruhi. Tapi mungkin kalau apa? Kalau dibilang ketergantungan, Mak. oh tergantung Iya, jadi kalau misal eh apa nih eh sudah apa nih kayak sudah beli terus finansial tak bagaimana kebutuhan tak kan uang tak habis dipakai dalam mengikuti bagaimana kebutuhan tak sehari-hari dapat terpenuhi. kalau Mami dibilang begitu. Bagaimana? Maaf ya. Kebutuhanku ya sebenarnya kalau sudah Kak cekot itu kan habis nih uangku, Kak. Jadi kayak baru Kak sadar, astaga, begini mami uangku. Jadi harus kayak hemat-hemat begitu. Begitu. Oh, jadi sudah ceritanya check out di baru apa sih lagi namanya bilang baru menyesal Iya, bilang
Kenapa gak beli? Padahal tak sesuai kebutuhanku. Tapi kalau begitu, kalau nggak beli, kayak gimana perasaan tak? Pasti. Jangan sekali. Udah enak. Jadi, eh, bagaimana kebutuhan tak terpenuhi kalau misalnya keluar semua miwanta, Ya, minta ke orang tua. minta ulang walaupun belum pi. Ya, Jadi tetap dikirimkan. biasa. Alhamdulillah Biasa, alhamdulillah. tetap dikirimkan. Iya. Terus bagaimana perasaan kakak dalam mengelola perasaan FOMO ketika melihat teman-teman atau kenalan kenalan tak eh, terlibat dalam suatu aktivitas atau acara yang Anda lewatkan? Maksudnya, bisa diulang? Eh, Bagaimana Anda mengelola perasaan FOMO ketika melihat teman-teman atau kenalan Anda terlibat dalam aktivitas atau acara yang Anda lewatkan? Ya, perasaanku udah enak lah, Kak. Udah enak kayak masa temanku ikut terus saya ndak ikut begitu ya. Saya, Hampa, iya, hampir sekali. kayak nggak sah kalau nggak Iya, begitu. Harus harus pokoknya kan ikut. harus gak ikut juga. Oh, jadi setiap kalau melihat teman-teman tak tapi bagaimana cara tak supaya eh mengelola itu perasaan tak supaya kayak bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya ketika melihat teman-teman tak atau kenalan tak terlibat baru tidak ada ki, ada cara baru tidak ada ki. Cara aku mengelola ya mungkin kesibukan diriku Hmm, ya scroll scroll Shopee. scroll Shopee lagi, Iya, kembali lagi, scroll check out. TikTok, check out begitu. Ikut ikutan tren TikTok gitu. Hmm, Pertanyaan selanjutnya, apakah eh, apakah kakak ini, apakah Anda merasa tekanan dari FOMO ini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Misalnya tuh kayak tertekan karena ini FOMO, tren FOMO ini selalu mengikut-ikut. Eh, Kalau pribadi saya 50-50 Kakak. Maksudnya kayak 50, Green plan. iya, pintar, iya. Tertekan Kak, tapi di sisi lain tidak juga. Hmm, Tertekan bagaimana? Yang 50 ya, yang 50 tidak. Nah, tertekan Kak karena dari dulu ini mau sekali Kak hilangkan juga Kebiasaan ini. kebiasaanku. Iya, Ya. mau sekali Kak hilangkan kebiasaanku ini karena eh mungkin pengaruhi keuanganku Berdampak toh. Iya, buruk nih. Ada iya, sisi juga dampak dampak positif buruk. negatifnya. Iya, berdampak negatif juga ini. Apalagi kan Dampak negatif yang kayak bagaimana itu Kak? kayak Bagaimana? keuanganku, Yang semakin iya semakin cepat apalagi habis. anak rantau Kak, toh Kak, terus masa mau Kak terus-terusan kalau habis uangku belum cukup sebulan, nah kirim ke mak lagi orang tuaku, jadi kayak ada juga rasa tidak enaknya. Nah itu kayak mau sekali ku hilangkan. Hmm. Kalau dampak kan tadi bilang Ki, dampak buruknya itu kan dalam segi keuangan eh, selalu minta uang belum cepat menipis ceritanya apa keuangan cepat menipis karena anak rantau Ki. Tapi kalau dampak positifnya dari FOMO ini Kalau dampak positifnya yang pertama pasti senang, oh senang. anu Iya, bahagia iya, ketika bahagia, bahagia tersendiri lah. ada kebahagiaan tersendiri. Iya, bahagia tersendiri. Terus kalau ikut Kak tren-tren ini yang seperti
em, yang kukatakan sebelumnya itu pasti dengan ikut ki tren-tren ini lebih famous ki, lebih terkenal ya, famous terkenal ki di media sosial gitu. Lebih banyak apa? Lebih relasi banyak yang ya relasi, lebih banyak relasi, terus juga lebih sefrekuensi sama teman teman gitu, karena terus maba ya gitu. Terus kayak kalau famous kita ikut-ikut tren begini, ada juga ya pasti banyak ikuti kayak juga atau kak, jadi kayak followers iya sih. begitu followersnya. Jadi dampak buruknya itu tadi keuangan dalam segi keuangan, tapi dampak apa positifnya itu kayak ada kesenangan Iya, tersendiri di dalam sini, di iya, dalam apa jiwa, apa nikmat tersendiri ya, gitu. Nih, nikmat tersendiri kalau barang tak mungkin sudah ada di misalnya sudah di check out terus barangnya sudah ada pasti kayak bahagia perasaan tak begitu iya. kan. Tapi setelah itu juga pasti berpikir kakak, eh kenapa kak check out gini? Padahal tidak tidak butuh sekali ja. Oh, berarti kakak ini setelah membeli tuh kayak ada di rasa mandi, rasa menyesal. Iya, Ini bisa dikatakan menyesal. iya, Kadang kenapa cuma tetap dilakukan lagi iya, secara terus-menerus. iya. Mungkin itu nih kapan dibilang ketergantungan di Ketergantungan iya, ini FOMO. iya, Hmm, jadi kusimpulkan lagi tadi Kak, menurut Kak itu dampak positif, dampak negatifnya itu dalam segi keuangan, khususnya kita anak rantau. Jadi uang kita itu cepat menipis, tapi dalam segi positifnya, apa sih tadi? Eh, kesenangan sendiri. terus mempunyai kesenangan tersendiri, apalagi kalau datangnya barang tak, apalagi bisa di mix and match atau Iya, dipakai-pakai, dapat mempercantik mungkin tidak iya, kayak keren dilihat, iya. apalagi Apalagi kalau diupload di medsos. di media sosial. Bagaimana perasaan tak? Ya pasti senang lah ya. Senang terus bisa ki maksudnya kayak banyak yang ikuti ki begitu. Followers lah, makin naik followers. Terus Kan di istilahnya sangat kebutuhan story. iya, kebutuhan story. Kebutuhan story. OOTD semakin yang terbaru Ya apalagi kan dipuji sekarang sama teman. iya, apalagi sekarang kan zaman-zaman milenial gitu, Gen Z ya Iya, begitu, gengsi. Gen Z. Hmm, dalam konteks sosial nih Kak, sosial, apakah FOMO ini dapat mempengaruhi hubungan pertemanan tak? Maksudnya ini dalam negatifnya atau positif? Kalau bisa dari dua-duanya. Dan dampak dari sisi positif dan sisi negatif. Kalau dalam dunia sosial berdampak negatif di pertemananku itu iya, dan ada juga positifnya. Negatifnya itu kayak mungkin ada beberapa teman-temanku yang tidak, maksudnya tidak FOMO. FOMO, FOMO. ya tidak FOMO. Jadi kayak kalau ku ajak ikut-ikut tren begitu, em, terus dia yang kayak mungkin Tidak, tidak mau begitu. Mungkin dia mengerti, maksudnya dalam bahasa untuk apa ini barang toh, tidak, tidak FOMO. ya tidak anu Ji, Tidak ikut-ikut. tidak tidak mau ikut-ikutan. Jadi kayak mungkin nacap anu ki bilang ih mau naji ikut-ikutan Tidak ki, iya enak. begitu. Tadi itu kan dari sisi Negatifnya, negatif, tapi kalau dari sisi positif, positifnya itu mungkin makin bertambah relasiku tuh kak, terus apalagi kalau dapat teman-teman yang
FOMO sama-sama, sama mengikuti ya tren. sefrekuensi Ki juga. Oh, Kayak merasa seperti iya, gampang akrabnya. iya, kita bisa bilang bestie lah ya, dapat Oh, bestie. sefrekuensi Iya, kalau istilah zaman sekarang. Jadi dampak positifnya itu kayak ndak enak. iya, Dampak negatifnya itu ndak enak sama teman yang tidak begitu tidak FOMO. Tapi kalau dampak positifnya kalau sesama orang yang FOMO lebih jadi sefrekuensi, iya. bestie. Eh, menurut kakak, apakah FOMO ini itu tuh eh, berpengaruh di dalam eh, pendidikan tak? Pendidikanku kayaknya Berpengaruh. iya berpengaruh karena begini Kak, kalau eh, beberapa hari ini scroll TikTok, Shopee Kak, Shopee terus kuliah ada barang-barang lucu, tapi pelin-pelan Kak, mau kau beli ini atau tidak? Begitu. Sampai kayak ke bawah ke kelas Kak, sampai kayak mengajar dosen begitu. Tapi tidak kuperhatikan karena kepikiran Kak, eh ini barang mau ku check out atau tidak? Hmm, Jadi kepikiran begitu, berdampak ke pendidikan pendidikanku kayak tidak kuperhatikan mi dosen hmm, gara-gara pikiranku ini. Mau ku check eh, out barang pernah. atau tidak? Oh, oh, jadi kayak kurang fokus di Iya, pelajaran. Pernah tidak kakak mengalami seperti kayak kurang jam tidak mempunyai atau kurang mempunyai jam waktu belajar karena akibat dari FOMO itu? sering, 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 oh, jadi sering. sering. Bisa dijelaskan kayak memang. Em, biasa itu kan pagi, anggaplah ini, karena ada kuliah kuliah pagi gitu toh Kak. Oh, Jadi kayak di kuliah Kak, di perkuliahan Kak, di kampus Kak. Pekerjaanku itu ya kalau udah bahas-bahas tentang tren-tren sama teman-teman, ya scroll TikTok, scroll Shopee begitu. Terus pulangnya juga begitu begitu Ki. juga scroll Malah lagi. iya, malamnya juga begitu lagi. Jadi kayak kurang Ki, belajarku begitu. Oh, kurang. Jadi kayak lebih banyak waktunya. Kalau menurutku simpulkan, boleh Iya, iya. lebih banyak waktu kayak bermain media sosial, kayak ini ikut-ikutan tren, kayak FOMO, kayak ndak sah kalau ndak diikuti, Iya, daripada belajar iya. begitu. Kalau dari eh, kalau bagaimana cara Anda atau cara Kakak dalam memanfaatkan dampak dari FOMO secara positif untuk memotivasi diri Anda? Boleh ku jelaskan ulang lagi? Ngerti dikit? Bisa dijelaskan lagi? Jadi, bagaimana ini solusinya agar ini ini tren, ini FOMO berdampak positif kepada diri tak dapat kita motivasi begitu. Mungkin yang itu jelas dijelaskan dari tadi itu, kalau di medsos bisa kayak eh, mungkin kalau dilihat selebriti ikut-ikut dengan Hmm, tren FOMO FOMO begitu, dapat pertama dapat followersnya banyak, ya. terus itu dengan FOMO begitu bisa dapat uang Oh, gitu. Ya cuan. cuan bisa dapat endorse lah, ya begitu. Muka juga begitu. Dapat endorse nih. Iya, Terus FOMO ini dapat tidak mempengaruhi keputusan kakak dalam mengambil sesuatu, dalam mengambil keputusan. ya mempengaruhi. Mempengaruhi dalam segi apa? Misalnya kayak mempengaruhi kebutuhan dasar dalam oke, kegiatan ini mempengaruhi karena FOMO jadi nanti kayak kayak bagaimana FOMO ini
eh, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam konteks seperti kehidupan. Maksudnya Kak, Kayak bagaimana ini FOMO eh, bisa eh, mempengaruhi apakah ini FOMO mempengaruhi dalam mengambil keputusan? iya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Eh, terus solusi tak nih agar tidak terlalu pertanyaan terakhir. Eh, kita masuk pada pertanyaan terakhir. eh, Bagaimana solusi tak supaya ini FOMO berdampak positif tidak menjadi dampak negatif, diambil saja dari sisi positifnya, atau bagaimana caranya FOMO lebih mengarah kan, banyak, banyak ada dampak positif, ada dampak negatifnya seperti yang dibilang tadi. Bagaimana FOMO ini dapat menjadikan ini FOMO menjadikan eh, lebih banyak ke segi atau mengarah ke positif. Solusi dari kakak bagaimana? Karena kakak ini kan FOMO. Jadi Solusinya mungkin atur-atur saja keuangan begitu. pintar-pintar Iya, mengelola pintar-pintar. uang. Ya, terus kalau bisa dikurang-kurangi eh, apanya ini ketergantungannya kan. Terus juga Tidak kalau memang mau menghasilkan sisi positif dari FOMO ini itu yang aku bilang tadi, beli barang yang eh, sesuai apa ya kebutuhan. sesuai kebutuhan tak. Terus itu barang bisa juga di up di media sosial toh. Terus Oh, Anda jangan mudah tergoda iya, ya. jangan Maksudnya mudah kapan? tergoda begitu. Jangan menuruti nafsu ya. Iya, gara-gara nafsu ini. Terus selain itu ada lagi Hmm, mungkin itu Ji. kayak misal lebih solusinya itu selain mengelola keuangan sama jangan menuruti nafsu, itu bagaimana lagi Hmm, dari kakak, menurut kakak? terus saya apa ya? Pertama kan atur bisa-bisa kayak atur keuangan Hmm. Kak. Terus jangan tergoda lah ya kepada Jangan nafsu semua nafsu. Terus solusi tuh ya kalau bisa sibukkan diri. dalam sibukkan Ya, diri. menyibukkan diri lah. So, kayak kalau yang mau bermanfaat ya belajar lah, Hmm. ulang lagi, kerjakan tugas-tugas begitu. Anu mungkin di kayak jangan terlalu berlebihan. Iya, yang terlalu berlebihan lagi Nggak barang sesuatu barang yang berlebihan itu tidak baik. tidak, apalagi barang-barang tidak, maksudnya kayak tidak mendesak Ji, dan mendesak Ji mau dibeli begitu. Masih bisa nanti-nantilah. Kayak dipikir-pikir terlebih dahulu. Iya, Dipikir-pikir lah sebelum iya sebelum membelinya. sebelum check out. Istilahnya nggak jauh sekarang begitu mungkin diri. Iya, ya, apalagi kalau barang-barang lucu nih, astaga, tidak bisa. Pasti check out. Jadi saya simpulkan tadi menurut pendapat kakak itu solusi dari memanfaatkan dampak FOMO untuk memotivasi diri tak itu pintar-pintar mengelola keuangan tak, jangan sampai asal beli, Iya, tapi beli sesuai kebutuhan, sama jangan turuti nafsu bilang harus gak beli, harus gak beli, harus gak beli iya, gitu. Tapi sama sibukkan diri tak dalam hal selain scroll sosial media, dalam belajar. Sama mungkin dari menurutku itu eh tadi eh eh, jangan FOMO ini juga dapat menghasilkan uang di, iya, bisa. karena kalau eh kayak estetik di estetik ki ya nota dapat ki ketika ikut-ikut tren baru bagus ki kayak Fitsta estetik ki dapat menghasilkan uang. Iya, Itu dapat bisa menghasilkan uang. dari sisi Iya, positifnya itu jadi cara kakak tuh memotivasi diri dari dampak FOMO itu, walaupun banyak dampak negatifnya tapi sisi positifnya itu bisa menghasilkan uang. iya,
walaupun harus dulu menghabiskan uang. Iya sih Kak, itu biasa juga itu tuh rasa-rasa kayak untuk apakah beli ini barang yang tidak mendesak, terus saya up di media, media sosial tidak viral juga, oh gitu. Jadi, Jadi itu ya, iya. dapat menghasilkan uang kalau cara motivasinya. Jadi terima kasih banyak Kak, atas informasi ya Kak, yang Kakak berikan. Sudah menjawab semua pertanyaan saya tentang FOMO ini. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada hal lain yang ingin Kakak perjelas atau ditambahkan mungkin atau ada yang ingin ditanyakan? Ada sih kayak mau solusi supaya tidak ketergantungan FOMO itu bagaimana? Sama sih kalau menurut saya, Iya. solusinya, mungkin sama yang Kakak sebutkan tadi, kayak jangan terlalu menuruti Ah, nafsu, sama pintar-pintar mengelola keuangan, apalagi anak rantau kan. iya. Jadi mungkin Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, atas ketersediaan Kakak untuk menjadi interviewee dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah saya ajukan. Semoga segala urusan Kakak dimudahkan dan dilancarkan. Amin. amin. Sehat-sehat ya, dan Amin. semangat terus mahasiswa Semoga. baru. Semangat kerja tugas. Eh, Baiklah, wawancara ini saya tutup. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Eh, Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih Kak.